agar bisa menambah dana bansos yang akan Subsidi masih menjadi masalah. Presiden Jokowi mengakui jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho dengan NIM 2309 1030 1102. Perkenalkan, saya Hamdiah Harunisa dengan NIM 2309 1030 1047. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Yusuf dengan NIM 230 910 301 114. Saya Raffi Sanawas dengan NIM 2309 0310 20 17. Saya Najwa Febriana dengan NIM 2309 10 30 10 51. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai polemik subsidi pupuk. Pupuk merupakan unsur penting dalam pertanian yang memengaruhi produktivitas tanaman. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah untuk mengelola produksi dan distribusi pupuk. Salah satu kebijakan utama adalah subsidi pupuk, di mana pemerintah memberikan bantuan finansial kepada petani untuk membeli pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, di berbagai daerah di Indonesia, kelangkaan pupuk telah menjadi masalah serius yang mengkhawatirkan. Dari Sabang hingga Merauke, petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan untuk mengoptimalkan hasil pertanian mereka. Subsidi pupuk sendiri dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2018 sampai 2023 terus mengalami penurunan dari semula sebesar 33,61 triliun dan pada tahun 2018 menjadi 25,27 triliun. Pada 2023 sebesar 24,81%. Alokasi pupuk diberikan untuk pupuk urea dan nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK, yaitu untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, kopi, dan tebu. Alokasi pupuk bersubsidi ini masih jauh di bawah kebutuhan dan serapan pupuk bersubsidi masih rendah lantaran sejumlah hambatan. Secara umum, kelangkaan pupuk terjadi sebagai akibat dari perang Rusia dan Ukraina. Hal ini disebabkan kedua negara tersebut merupakan negara terbesar pemasok unsur terpenting dalam produksi pupuk, yaitu fosfat dan kalium. Dan pastinya juga peran kebijakan pemerintah yang terus menurunkan anggaran pupuk subsidi di tengah kelangkaan pupuk di petani. Kelangkaan pupuk bersubsidi juga disebabkan karena kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi yang diproduksi 45% dari kebutuhan, sehingga hanya sebagian petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Sejatinya pupuk subsidi itu tujuan utamanya untuk mengurangi kos dari petani. Tapi banyak petani yang belum sejahtera karena produksinya itu tidak sepadan dengan nilai jual produk pertanian yang dihasilkan. Jika tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani, selain meningkatkan produksi, namun mengapa jumlah subsidi yang terus dikurangi? Kebijakan subsidi pupuk juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Isi pro, subsidi pupuk dianggap sebagai dorongan yang sangat dibutuhkan bagi petani kecil untuk tetap dapat bertahan dalam menghadapi biaya produksi yang semakin hari semakin meningkat. Subsidi ini juga dianggap sebagai strategi penting dalam mendukung ketahanan pangan negara. Di sisi lain, ada juga kontra terhadap kebijakan subsidi pupuk, di mana beberapa kritikus menganggap bahwa subsidi pupuk cenderung menguntungkan petani besar atau pelaku usaha besar dibandingkan petani kecil. Selain itu, ada juga isu terkait penyalahgunaan subsidi pupuk yang menyebabkan penyimpangan serta korupsi dalam distribusi pupuk subsidi. Dalam kesempatan ini, berharap pemerintah terus melakukan perbaikan data agar penganggaran untuk subsidi pupuk di tahun berikutnya bisa meningkat. Tidak hanya itu, terkait dengan pola distribusi juga harus kembali ditinjau. Apakah memang jumlah kios ini sudah sesuai dengan pola distribusi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan tidak terjadi mafia pupuk di lapangan. Hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan kuantum pupuk pada anggaran tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,5
Sedangkan hal ini membawa angin segar bagi para petani di Indonesia. Berharap dengan adanya penambahan ini subsidi pupuk yang disediakan pemerintah tepat sasaran. Namun bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, pemerintah menyiapkan pupuk non subsidi dengan kualitas unggul menjadi solusi bagi petani, dan tentunya kelangkaan pupuk di Indonesia segera terselesaikan. Hubungan antara langkahnya pupuk dan subsidi pupuk di Indonesia serta pro dan kontra masyarakat dalam menanggapi dapat dikaitkan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga, terdapat prinsip persatuan yang mencerminkan pentingnya kesatuan dan kebersamaan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan, termasuk dalam sektor pertanian. Namun, dalam menanggapi kebijakan tersebut, masyarakat juga menghadirkan pro serta kontra yang mencerminkan keberagaman pandangan serta kepentingan. Hal ini juga mencerminkan keterbukaan serta demokrasi yang dijunjung tinggi dalam sila ketiga, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya serta aspirasinya terkait kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikaitkan dengan sila ketiga yang menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesimpulan dari narasi di atas adalah bahwa pupuk merupakan unsur yang penting dalam pertanian yang mempengaruhi produktivitas tanaman di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan subsidi pupuk, kelangkaan pupuk masih menjadi masalah serius sebagai daerah. Meski kebijakan subsidi pupuk mulai pro serta kontra, peningkatan alokasi pupuk pada tahun 2024 diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Selain itu, peningkatan perbaikan data serta evaluasi pola distribusi juga diperlukan untuk memastikan efektivitas subsidi pupuk. Nah, itulah materi yang bisa kami sampaikan saat ini. Menurut teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman mengenai permasalahan pupuk subsidi ini? Kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih.